Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Diningrum dengan 3 digit NIM terakhir 190. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai pencemaran limbah industri dan domestik yang ada di wilayah pesisir, khususnya di Banyuwangi, di Desa Muncar, Kedung Rejo. Jadi hari ini kita akan bahas topik mengenai wilayah pesisir yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwasannya banyak wilayah pesisir di dunia ini termasuk Indonesia yang telah mengalami tekanan ekologis yang semakin parah dan sangat kompleks, baik berupa pencemaran, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pengikisan keanekaragaman hayati. Terdapat pula degradasi fisik habitat pesisir maupun konflik penggunaan ruang dan sumber daya. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem lautan. Juga merupakan kawasan di permukaan bumi ini yang padat dihuni oleh umat manusia serta tempat berlangsungnya berbagai macam jenis kegiatan dalam pembangunan. Berbagai ekosistem dengan produktivitas hayati tertinggi seperti satwa liar, hutan mangrove, terumbu karang, dan eustaria berada dalam wilayah pesisir. Kemajuan bidang industri di masa sekarang ini sangat mengakibatkan bertambahnya beban pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri tersebut maupun limbah domestik. Limbah domestik umumnya mengandung sifat-sifat utama yang berbahaya, yaitu dapat mengandung bakteri, parasit yang kemungkinan mengandung virus dalam jumlah yang banyak yang sering mengontaminasi tubuh kerang-kerangan di area pesisir laut. Lalu juga mengandung bahan organik dan padatan yang tersuspensi sehingga menghasilkan BOD5 yang tinggi. Padatan organik akan terurai secara biologis, sehingga akibatnya dalam kandungan oksigen tersebut akan berkurang. Lalu kandungan unsur hara, terutama fosfor dan nitrogen yang tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Oke, jadi hari ini kita akan fokus membahas mengenai wilayah pesisir yang ada di Desa Kedung Rejo di Kota Banyuwangi. Perkembangan pasar industri saat ini tidak lain karena banyaknya para investor yang telah menanamkan sahamnya di daerah tersebut. Mereka sangat yakin bahwasannya desa tersebut merupakan desa yang sangat strategis dan sangat menjanjikan dalam dunia usaha. Di sisi lain, penerapan teknologi oleh perusahaan maupun manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik seringkali tidak diikuti oleh faktor keselamatan dan kesehatan kerja yang telah memadai, yang pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Pembangunan pabrik pengolahan ikan di Muncar Banyuwangi ini semakin meningkat dan sebagian besar telah berkembang menjadi industri-industri yang besar, dan telah tercatat terdapat 52 industri pengolahan ikan yang berskala besar dan terdapat 39 industri pengolahan ikan yang berskala kecil. Industri tersebut berada di wilayah Muncar, sedangkan sebagian besar pembangunan pabrik pengolahan ikan tersebut berada di wilayah Desa Kedung Rejo. Banyak dari pembangunan pabrik tersebut letaknya sangat berdekatan dengan laut sebagai tempat penangkapan ikan tanpa memperhatikan lingkungan. Hal ini tentu memberi dampak buruk pada kesehatan lingkungan di sekitarnya. Pemanfaatan wilayah pesisir dan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan yang akan dirasakan oleh masyarakat pesisir secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seringkali terjadi bahwa limbah cair yang berasal dari produksi pabrik ikan tersebut langsung dibuang ke laut tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pencemaran di wilayah pesisir di sekitar pabrik, sehingga laut dan lingkungan masyarakat pesisir tidak terlepas dari adanya limbah, baik limbah domestik rumah tangga maupun limbah padat dan cair dari pabrik ikan tersebut. Pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir Muncar, khususnya di Desa Kedung Rejo ini, menyebabkan menurunnya jumlah tangkapan ikan yang ada di pelabuhan tersebut. Hal ini terjadi karena rusaknya ekosistem laut yang telah tercemar oleh bahan kimia dari limbah-limbah tersebut. Ikan-ikan yang selama ini menjadi tangkapan para nelayan Muncar menjadi banyak yang mati dan hilang dari perairan laut Muncar karena mencari perairan laut yang lebih cocok untuk bertelur dan tumbuh oleh ikan tersebut. Namun tidak hanya itu saja dampak dari pencemaran lingkungan di wilayah Muncar di Desa Kedung Rejo ini. Bahkan terdapat beberapa jenis penyakit yang hampir ditemukan pada setiap 4 kecamatan yang merupakan wilayah pesisir di kawasan industri tersebut, yaitu penyakit ISPA, dermatitis, TBC paru TBA, dan artritis. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi untuk mengatasinya. Mengenai pencemaran limbah domestik, salah satu solusi yang dapat diberikan untuk pengendalian tersebut yaitu dengan cara mengedukasi langsung kepada masyarakat setempat tentang bahaya dan dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran limbah, dengan tujuan mengedukasi masyarakat terutama nelayan agar dapat mengetahui cara mengendalikan pencemaran limbah domestik. Tahap edukasi ini bisa disesuaikan dengan keadaan masyarakat tersendiri.
Biasanya dilakukan dengan cara mengkoordinasi dengan kepala desa setempat, lalu dilanjut dengan survei mengenai limbah domestik di pesisir pantai tentang pengetahuan masyarakat terhadap limbah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan tahap sosialisasi, evaluasi mengenai limbah domestik tersebut. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran masyarakat gencar akibat pencemaran lingkungan yang semakin bertambah, terutama ketika penanganan permasalahan limbah yang tidak kunjung selesai, meskipun setiap pabrik ikan yang ada di sana wajib memasang instalasi pengolahan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL. Dari permasalahan tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan suatu usaha perikanan lain dengan membaca peluang yang ada di sekitar masyarakat. Seperti adanya usaha pengolahan limbah pabrik ikan menjadi suatu barang yang unlimited goods, yaitu seperti minyak ikan, pupuk cair organik biofis, dan peptis. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat ini semakin mudah disebarkan dan dilakukan karena adaptasi perilaku yang berinovasi pada suatu limbah juga tidak terlepas dari adanya kemauan yang keras dari masyarakat demi memenuhi kepentingan ekonomi. Pengolahan limbah pabrik ikan selain berdampak bagi peningkatan penghasilan masyarakat di pesisir, secara tidak langsung juga dapat membantu lingkungan untuk mengurangi pencemaran limbah di kawasan pesisir, khususnya untuk pencemaran laut. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum